Halo, selamat malam. Saya Devano Marcel. Saya hari ini akan mereaction tugas yang diberikan oleh Pak Gregorius. Yang pertama, rangkuman dialog dari menit, terutama menit 13 sampai menit 46. Yang pertama, manusia itu perlu persiapan dalam menghadapi kematian. Persiapannya tentu saja dimulai dari saat ini dengan mengusahakan untuk hidup harmonis dan saling mengasihi sesama manusia. Orang-orang yang meninggal tidak harmonis masuk ke dalam alam fana yang merupakan alam yang kita tinggali saat ini, tetapi tidak memiliki apa-apa yang membuat arwah tersebut sengsara. Prosesnya pun juga tidak bisa ditentukan. Lalu orang yang sudah mati itu tidak bisa mengambil keputusan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi ia dapat masuk surga atau tidak, seperti keputusan dan kasih Tuhan, doa orang-orang hidup ya, doa orang-orang hidup di dunia yang mendoakan. Dari doa orang-orang hidup itulah mereka yang dimaksud mereka itu orang mati menjadi damai, terbekali dan diampuni oleh Tuhan. Untuk saat ini dalam menghadapi kematian kita perlu adanya persiapan seperti hidup dalam kasih dan jangan terikat dengan hal duniawi. Hal duniawi yang dimaksud itu harta, jabatan dan hal-hal lain yang ia miliki saat ini. Lalu soal harta, pasti setiap orang ingin memiliki harta yang banyak dan berlimpah-limpah. Dari situ orang-orang yang bisa dibilang putus asa ataupun tidak mampu menghasilkan akan mencari jalan keluar dengan melakukan praktek yang melanggar aturan Tuhan, seperti praktek pesugihan. Selain itu, dengan praktek tersebut kita jadi semakin terikat dengan hal duniawi. Doa-doa yang dapat menyembuhkan jasmani atau rohani itu bukan berdasarkan wujud doanya, tetapi doa dari ketulusan hati. Lalu, mengapa terdapat arwah yang mengganggu kita? Arwah tersebut merupakan arwah yang belum mendapatkan tempat dan jalan. Ia hanya menyapa orang-orang agar mereka mendoakannya, dan sebaiknya kita juga menghormati para arwah tersebut. Dalam santet, orang-orang yang terkena hal gelap seperti itu, ia sedang dalam keadaan emosi dan hilang kesadaran. Untuk menghindari dari hal tersebut, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dengan cara berdoa dan hidup dalam kasih. Kesimpulannya, setiap orang akan menghadapi kematian, dan untuk itu kita harus mempersiapkan dengan cara hidup dalam kasih dan tidak terikat hal duniawi. Lanjut pertanyaan yang kedua. Carilah kutipan yang menjelaskan bagaimana manusia dalam hidupnya mempersiapkan diri agar mendapat kebahagiaan sejati setelah mengalami kematian. Kematian adalah hal mutlak. Saya akan mengambil kutipan dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi, saat menghadapi kematian, kita perlu adanya persiapan. Hidup dalam kasih dan pengampunan, percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya dalam kehendaknya, dan dari situ kita akan mencapai kebahagiaan setelah mati dan tidak akan mati selama-lamanya. Sekian dari reaction saya terhadap tugas ini. Terima kasih.